Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dilia Puspita. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode-metode psikologi pendidikan. Ada apa aja sih metode-metode psikologi pendidikan itu? Disimak sampai habis ya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode-metode psikologi pendidikan. Namun sebelum kita memasuki ruang lingkup dari metode-metode psikologi pendidikan, mungkin ada apa aja sih metode-metode psikologi pendidikan ini? Kita mungkin kilas balik terlebih dahulu nih mengenai psikologi pendidikan. Mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui atau lupa mengenai pengertian dari psikologi pendidikan ini. Jadi apa sih psikologi pendidikan itu? Nah, psikologi pendidikan merupakan sebuah disiplin psikologi atau boleh juga disebut subdisiplin psikologi yang menyelidiki masalah-masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Jadi intinya psikologi pendidikan ini merupakan cabang ilmu psikologi yang mempelajari tingkah laku manusia berlangsung dalam proses belajar mengajar. Lalu apa sih yang menjadi ruang lingkup dari psikologi pendidikan ini? Nah, ruang lingkup dari psikologi pendidikan tidak hanya berfokus pada teori dalam psikologi pendidikan sebagai sebuah ilmu, tetapi juga membahas segala aspek dari para siswa, khususnya ketika mereka terlibat dalam proses belajar dan proses mengajar belajar. Jadi seperti tujuan dari psikologi pendidikan itu yaitu mewujudkan tindakan psikologis mana yang tepat di dalam interaksi yang terjadi di setiap faktor-faktor pendidikan. Mungkin kita langsung saja masuk ke subjudul kita, yaitu metode-metode psikologi pendidikan. Ada apa aja sih? Ada berapa macam? Jadi metode-metode psikologi pendidikan ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu ada metode observasi. Nah, metode observasi ini merupakan metode yang digunakan untuk melakukan pengamatan terhadap tingkah laku peserta didik atau objek lainnya dalam situasi wajar, dilaksanakan dengan berencana kontinu, sistematis, serta diikuti dengan pencatatan atau perekaman secara lengkap. Lalu yang kedua itu ada observasi naturalistik. Nah, seperti namanya naturalistik yaitu alamiah. Jadi naturalistic observation ini adalah salah satu jenis metode yang dilakukan secara alamiah. Karena itu penelitian berada di luar objek yang diteliti atau tidak menampakkan. Lalu ada yang namanya metode eksperimen. Nah, metode eksperimen ini ialah serangkaian percobaan yang dilakukan oleh peneliti yang bereksperimen dalam sebuah laboratorium atau ruangan yang sudah ditentukan. Lalu ada yang namanya metode tes. Nah, metode tes ini dilakukan dengan memberikan tugas yang harus dilakukan oleh subjek atau informan, baik berbentuk tulisan maupun lisan. Jadi metode tes ini bisa dibilang peneliti itu memberikan sebuah soal-soal mengenai hal-hal yang harus mengenai teori ataupun lainnya yang harus dijawab oleh si subjek. Lalu ada metode klinis. Nah, metode klinis ini merupakan metode psikologi pendidikan dengan cara mengamati sambil berbincang-bincang atau bertanya jawab dan bermain bersama sambil melakukan hal-hal tersebut atau interaksi. Nah, si peneliti ini mengamati tingkah laku respon si anak. Lalu ada yang namanya metode studi kasus. Nah, metode studi kasus atau case study ini merupakan sebuah metode penelitian yang digunakan untuk mempelajari gambaran yang rinci mengenai aspek-aspek psikologi peserta didik atau sekelompok masyarakat kecil tertentu. Nah, lalu ada yang namanya metode angket. Nah, metode angket ini berupa daftar yang memuat responden untuk dikerjakan atau dijawab. Nah, biasanya jawaban dalam angket sudah tersedia sehingga responden atau subjek itu tinggal memilih jawaban atau memberi tambahan jawaban manakala jawaban yang sudah tersedia kurang memenuhi jawaban. Jadi kalau metode tes itu bisa dari lisan,
Nah, kalau si lisan dan tulisan maksud saya. Nah, tapi kalau si metode angket ini hanya berupa tulisan saja. Lalu ada yang namanya itu metode wawancara. Nah, metode wawancara ini tuh hampir sama dengan si metode angket, yaitu sama-sama memberi beberapa pertanyaan kepada subjek atau responden. Nah, hanya saja si metode wawancara ini digunakan untuk mencari data dengan menggunakan dialog secara lisan. Jadi metode wawancara ini tidak bisa melalui tulisan seperti metode angket maupun metode tes. Jadi dia itu melalui dialog secara lisan. Lalu ada yang namanya metode sosiometris. Nah, metode sosiometris ini digunakan untuk mempelajari hubungan sosial peserta didik atau pendidik atau sekelompok masyarakat dalam skala kecil sehingga dapat diketahui populer dan terisolernya salah satu dari mereka. Lalu ada metode introspeksi. Nah, metode introspeksi ini merupakan penyelidikan yang dilakukan dengan sengaja memperhatikan proses kejiwaan anak dan juga perilaku yang dilakukan oleh anak itu sendiri. Nah, jadi pada intinya si metode introspeksi ini tuh melihat diri sendiri melalui pandangan dirinya sendiri. Jadi kesimpulan dari pembahasan kali ini yaitu mengenai metode-metode psikologi pendidikan adalah jadi metode-metode psikologi pendidikan ini ada berbagai macam, yaitu ada metode observasi, metode sosiometris, metode introspeksi, metode observasi naturalistik, lalu ada metode tes, metode eksperimen, metode klinis, metode studi kasus, metode angket, metode wawancara. Nah, jadi dari segala metode psikologi pendidikan ini maka dapat terwujudlah sebuah tujuan dari psikologi pendidikan tadi, yaitu tindakan psikologis yang tepat di dalam interaksi yang terjadi di setiap faktor-faktor pendidikan. Jadi bisa memberikan tindakan psikologis apa sih, atau tindakan psikologis yang mana sih yang tepat nih untuk kita gunakan di dalam interaksi yang terjadi dari proses mengajar belajar ini. Jadi mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Itulah tadi penjelasan mengenai metode-metode psikologi pendidikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.